Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tema yang akan kita angkat adalah tema terkait dengan sabar. Dan kita akan memulai dari mendefinisikan apa arti sabar itu sendiri, baik dari aspek kebahasaan atau dari aspek istilah. Dalam sebuah keterangan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedudukan sabar dalam iman adalah laksana kedudukan kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terputus, maka tidak ada lagi kehidupan bagi seluruh tubuh. Jadi sabar adalah bagian penting untuk keimanan. Seperti disebutkan dalam keterangan di atas, arti penting kesabaran bagi keimanan adalah seperti arti penting kepala bagi tubuh. Ketika seseorang kehilangan kesabaran dalam menjalankan ketaatan, dalam menjauhi segala yang dilarang, dan dalam menghadapi berbagai cobaan, maka sesungguhnya ia banyak kehilangan bagian-bagian dari keimanan. Sabar merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Istilah sabar sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun asal kata sabar sendiri adalah berasal dari kata sabara yasbiru sobron, yang artinya menahan dan mencegah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan pengertian ini adalah ayat yang berbunyi di surat Al-Kahfi ayat ke-28, yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lelaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Perintah Allah untuk bersabar pada ayat ini adalah perintah untuk menahan diri dari keinginan untuk keluar dari barisan orang-orang yang menyembahnya, serta selalu berharap keridhoannya. Perintah sabar ini sekaligus juga sebagai pencegahan terhadap keinginan manusia untuk berada dengan orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah. Adapun pengertian sabar secara istilah adalah kokohnya pendirian seseorang untuk tetap berada di jalan kebenaran tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Pikirannya tidak tercemar untuk menuruti ajakan hawa nafsunya. Jiwanya menolak untuk berputus asa. Lidahnya tidak berkeluh kesah kecuali mengadu hanya kepada Allah semata. Sedangkan anggota badannya bisa ia tahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak merasa gelisah, melainkan selalu berada di dalam keimanan. Sedangkan kebalikan dari sabar adalah gelisah, tergesa-gesa, pesimis, takut, putus asa, lemah, dan mudah menyerah. Dari pengertian di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam Al-Qur'an mengenai gambaran orang yang bersabar melalui firman-Nya di surat Ali Imran ayat 146, yang artinya, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, setidaknya ada 3 kriteria seseorang telah bersabar. Pertama, tidak lemah mental dan tidak menjadi penakut. Istilahnya dalam ayat tersebut diungkapkan dengan ma wahanu.
yaitu ketika ia berhadapan dengan suatu situasi yang sulit seperti kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya. Itu tidak membuatnya menjadi putus asa dan menyerah kepada keadaan, melainkan ia memiliki daya kontrol yang baik terhadap dirinya sendiri. Ia mau tetap bertahan dan bangkit untuk meraih kondisi yang lebih baik. Kedua, yaitu tidak lesu atau murung. Diungkapkan oleh ayat itu dengan ungkapan ma'dha'afu. Seseorang yang sabar pantang untuk menampakkan kesedihan atau kesulitan yang dihadapinya di hadapan orang lain. Seseorang yang sabar tidak akan memperlihatkan kemurungan di wajahnya sesulit apapun masalah yang ia hadapi. Ia tidak akan membiarkan orang lain turut risau karena melihat kemurungan dirinya. Jikapun ia harus mengekspresikan kelemahan dirinya dalam menghadapi suatu persoalan, kesulitan, atau kesedihan, maka ia ungkapkan hanya kepada Allah melalui sujud-sujudnya pada salat malam. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak menyerah atau tidak pasrah. Di ayat tersebut diungkapkan dengan kalimat mastakanu. Seseorang yang memiliki kesabaran tidak akan tenggelam di dalam kesedihan. Sebaliknya, ia justru bersikap pantang menyerah dan optimis bahwa ia bisa meraih pencapaian yang lebih baik lagi. Ia memiliki keyakinan kuat bahwa kesedihan, kesulitan, atau persoalan yang ia hadapi hanyalah secuil ujian yang perlu ia hadapi dengan lapang dada. Ia juga memiliki keteguhan hati bahwa ada Allah yang akan menjadi penolong bagi dirinya. Ketika ia menghadapi